Selamat siang Bu, di sini saya bernama Evelina Sitorus, NIM 18010311037, Prodi D4 Kebidanan, semester 4, mata kuliah Promosi Kesehatan. Di sini saya akan melakukan praktik pertemuan kelima yang berjudul tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, yang dimana kita dapat memahami tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir, kemudian membawa bayi segera ke tenaga medis atau ke tenaga kesehatan apabila terjadi dari tanda-tanda bahaya baru lahir. Setelah itu saya akan memberikan isi materi penyuluhan saya, yang dimana menjelaskan tentang pengertian bayi baru lahir, kemudian menjelaskan pengertian tanda-tanda bayi baru lahir, kemudian menjelaskan tanda-tanda bahayanya bayi baru lahir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari materi penyuluhan saya, yaitu yang pertama, pengertian bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram dan telah mampu hidup di luar kandungan. Kemudian pengertian tanda-tanda bahaya bayi baru lahir adalah suatu keadaan atau masalah pada bayi baru lahir yang dapat mengakibatkan kematian pada bayi. Kemudian tanda-tanda bahaya bayi baru lahir itu ada beberapa yang tersebut. Yang pertama itu adalah bayi tidak mau menyusu. Di sini Anda harus merasa curiga jika bayi Anda tidak mau menyusu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, ASI adalah makanan pokok bagi bayi. Jika bayi tidak mau menyusu, maka asupan nutrisinya akan berkurang dan ini akan berefek pada kondisi tubuhnya. Biasanya bayi tidak mau menyusu ketika sudah dalam kondisi lemah dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat. Lalu yang kedua itu adalah tanda bahaya bayi yaitu kejang. Kejang pada bayi memang terkadang terjadi. Yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana kondisi pemicu kejang. Apakah kejang terjadi saat bayi demam, atau jika yang kemungkinan kejang dipicu dari demamnya. Kemudian sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter. Jika bayi Anda kejang namun tidak dalam kondisi demam, maka curigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang. Kemudian jika berlarut, maka segera bawa ke tenaga kesehatan atau dokter yang terdekat. Kemudian ketiga itu lemah. Jika bayi Anda terlihat tidak seefektif biasanya, maka waspadalah, jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan ataupun infeksi berat. Kemudian yang keempat itu adalah sesak napas. Frekuensi napas bayi pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa, yaitu sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Jika bayi bernapas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka Anda wajib waspada. Lihat dinding dadanya adakah tarikan atau tidak. Kemudian yang kelima itu adalah merintih. Bayi belum dapat mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ketika bayi kita merintih terus-menerus walau sudah diberi ASI, seperti menangis, tidak nyaman akan tubuhnya, maka konsultasilah kepada dokter. Kemudian bawa ke klinik atau yang terdekat. Setelah itu dokter akan memberikan penanganan terhadap bayi Anda. Kemudian yang keenam itu adalah
pusar kemerahan. Nah, di sini tali pusat yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya tanda infeksi. Yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusat adalah jaga tali pusat bayi tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Kemudian berikan betadin dan alkohol, artinya di sini artinya di sini hanya dioleskan saja yang sudah kering, baru Anda tutup dengan kasa steril yang bisa dibeli di apotik. Kemudian tanda bahaya gejala lainnya yaitu demam atau tubuh merasa dingin. Suhu normal bayi bersekitar antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Jika kurang atau lebih, perhatikan kondisi sekitar bayi. Apakah kondisi sekitar membuat bayi Anda kehilangan panas tubuh seperti ruangan yang dingin atau pakaian yang basah. Nah, kemudian mata bernanah banyak. Nanah yang berlian pada mata bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat, lalu konsultasi pada dokter atau bidan. Jika mata yang bernanah berlebihan atau berlanjut lama. Kemudian kulit terlihat kuning. Kuning pada bayi biasanya terjadi karena bayi kurang ASI. Namun jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang lebih dari 24 jam setelah lahir atau 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kaki, bahkan tinja bayi berwarna kuning, maka Anda harus mengkonsultasi hal tersebut pada dokter. Tindakan yang harus dilakukan bila ada salah satu saja tanda bahaya, merujuk segera ke rumah sakit atau puskesmas. Masalah atau kondisi perlu ditindakan segera dalam 1 jam kelahiran oleh tenaga kesehatan seperti bidan di dalam kamar bersalin. Jika tidak bernapas atau sesak napas, kemudian sianosis sentral atau kulit biru, bayi barat lahir rendah atau BBLR di bawah 2.500 gram, kemudian hipotermi atau stres dingin atau suhu aksila di bawah 36 derajat Celcius, kemudian kejang, kemudian kondisi perlu ditindak awal, lalu potensial infeksi bakteri pada ketuban pecah dini atau pecah lama, kemudian potensial sifilis atau ibu dengan gejala atau serologis positif, kemudian kondisi malformasi atau masalah lain yang tidak perlu tindakan segera oleh tenaga kesehatan atau bidan di dalam kamar bersalin. Kemudian lakukan asuhan segera bayi baru lahir dalam jam pertama setelah kelahiran bayi. Kemudian jika berlanjutan, rujuk ke kamar bayi atau tempat pelayanan yang sesuai.